Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abriansah dengan NIM 2301020104. Pada kali ini saya melakukan EDP share online menggunakan Gemini, GPT, dan Flow AI. Nah, untuk prompt pertama itu saya meletakkan link dari hasil observasi saya, yang dimana ini video tentang observasi mebel furniture yang berlokasi di Tanjung Balai Karimun, dan dari media tersebut dapat beberapa jenis seperti meja, kursi, dan peralatan mebel dan lain-lain. Nah, untuk prompt ini dari link YouTube tersebut saya ingin mengidentifikasi benda atau objek di dalam video, lalu mengkelompokkan dan merumuskan satu permasalahan utama berdasarkan hasil observasi tersebut, di mana saya suruh membuatkan poster infografisnya juga, serta diperbolehkan menggabungkan 10 permasalahan kecil menjadi satu permasalahan utama. Nah, dari itu hasilkan 10 solusi berbasis augmented reality atau AR, serta buat poster dan penjelasan untuk setiap solusi. Hasilkan 10 poster visual yang mempresentasikan masing-masing solusi. Nah, untuk kriteria tugas yang harus dikerjakan itu yang pertama itu buat daftar semua benda yang terlihat dalam jelas dalam video. Contohnya ada peralatan meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, untuk yang poin kedua, kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan jenis atau kesamaan maksimal 10 kelompok benda. Nah, untuk yang poin ketiga, tentukan satu permasalahan utama dalam satu kata. Untuk keempat, buat satu kalimat permasalahan yang singkat dan tepat. Dan untuk poin kelima itu kembangkan kalimat permasalahan itu menjadi satu paragraf naratif, akademik, berbahasa Indonesia yang formal, runtut, padat, natural, dan mudah dipahami. Untuk poin keenam, itu berdasarkan hasil analisis tersebut, buat isi poster infografis yang edukatif dengan format landscape. Yang ketujuh, poin ketujuh, itu ubah inti materi menjadi 5-8 poin utama. Dan untuk ke-8, gunakan judul besar yang kuat, judul singkat bila perlu, dan gaya visual industrial, modern, tegas, serta rapi. Masuk ke ketentuan tambahan. Nah, ini penting juga. Poin pertama itu jangan tampilkan nomor subbab di dalam isi poster. Untuk poin kedua, gunakan bahasa Indonesia. Untuk poin ketiga, jangan menyebutkan penelitian ini, artikel ini, studi ini, dan ini lainnya. Atau penulis menyatakan, itu tak boleh. Nah, untuk poin selanjutnya itu hindari balut, tabel, dan subjudul. Ada paragraf akademik harus satu paragraf utuh, dan poster harus berbahasa berbeda dari desain sebelumnya dan memakai warna kontras yang baru. Nah, untuk tampilkan hasil akhir dengan urutan, daftar benda, kelompok permasalahan, kelipat permasalahan, paragraf akademik, isi post infografis, dan naskah. Nah, untuk dari video hasil observasi saya sudah menggunakan untuk Gemini untuk menjelaskan dari tugas-tugas ketentuan tadi. Nah, untuk daftar benda itu ada sekitar 10. Yang pertama itu daftar bendanya papan triplex atau plywood, papan kayu solid, lembar HPL, ink atau high pressure laminate, kompresor udara atau mesin biru, gergaji mesin, dan lain-lain yang ada di tampil itu bisa baca sendiri nanti. Nah, untuk yang kelompok benda itu yang pertama ada bahan baku manufaktur yang disebut tadi, papan triplex, kayu solid, dan lembaran HPL. Yang kedua itu ada mesin tenaga listrik, itu ada kompresor, gergaji mesin, dan amplas. Nah, yang ketiga itu ada perkakas pengukuran, itu termasuk penggaris siku. Dan keempat ada material perekatan, itu termasuk kaleng lem. Dan selanjutnya itu ada produk setengah jadi, seperti lemari, meja, kursi, karena kan furniture mebel. Nah, yang keenam itu infrastruktur kerja, yang dimana itu ada meja kerja, kabel listrik, terminal daya, dan lain-lain. Dan yang ketujuh itu ada peralatan kebersihan, sapu lantai, sapu halaman, kemoceng. Nah, untuk poin ke-8 itu limbah sisa produksi. Contohnya ada potongan kayu, gergaji. Dan untuk poin ke-9 itu ada benda personal dan ekstra, seperti botol air minum, speaker, handphone, dan lain-lain. Masuk ke C, ini permasalahan utama adalah disorganisasi. Nah, untuk kalimat permasalahan itu disorganisasi merupakan tata letak peralatan dan material di area produksi mebel yang mengakibatkan alur kerja menjadi tidak efisien sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap kecelakaan kerja, karena itu sangat berbahaya. Masuk ke paragraf akademik.
Observasi terhadap lingkungan kerja fisik pada bengkel manufaktur furnitur memperlihatkan adanya kendala signifikan dalam manajemen tata ruang yang memicu disorganisasi spasial. Penempatan mesin pemotong berat, tumpukan material bahan baku seperti papan kayu, kabel daya listrik yang dibiarkan melintang tanpa rute sirkulasi yang terdefinisi secara jelas, jadi mana itu menyebabkan penyempitan ruang gerak bagi para pengrajin. Akumulasi limbah sabuk gergaji dan sisa potongan material tajam di lantai kerja secara eksponensial juga memperbesar risiko berbahaya fisik, seperti kemungkinan pekerja tersandung saat mengoperasikan alat berat. Itu kan sangat berbahaya. Masuk ke poin F, yaitu isi poster infografis. Nah, ini sangat penting karena untuk generate poster nanti, di mana penyelesaian deskripsinya itu poster infografis edukatif dirancang dengan format landscape bergaya visual industri yang modern, tegas, dan rapi, menggunakan palet warna kontras bernuansa abu-abu beton, hitam pekat, dan kuning peringatan, karena cocok dengan warna-warna alat-alat mebel. Ini mana struktur komposisi dibagi menjadi 4 area utama, yaitu tajuk atas, judul, area panel inti di tengah untuk menguraikan analisis permasalahan secara langsung, area visual pendukung di sisi samping yang menampilkan ilustrasi vektor dan konsep tata letak bengkel, dan area penutup di bawah sebagai rangkuman edukatif. Masuk ke poin G, yaitu naskah final poster siap desain, yang mana judul besarnya itu optimalisasi tata ruang kerja industri mebel, membangun lingkungan produktif yang efisien, aman, dan ergonomis. Kondisi disorganisasi memicu tumpukan material di area sirkulasi secara langsung, menghambat mobilitas pengrajin. Penempatan mesin potong dan kabel daya listrik yang tidak terstruktur berpotensi memicu bahaya fisik di area kerja, di mana ketiadaan zona penyimpanan khusus untuk berkakas tangan menyebabkan pemotongan waktu akibat pencarian alat secara berulang. Ini untuk video YouTube observasi saya. Nah, ini untuk deskripsi dari solusi-solusi yang sudah didapatkan. Nah, yang solusi pertama ini adalah zonasi tata ruang virtual atau AR spatial zoning dengan konsep poster untuk poster 1. Nanti akan saya tunjukkan. Kebetulan saya generate dari GPT dengan Flow AI, karena di situ menurut saya lebih bagus dan cocok untuk desainnya. Yang pertama itu ada zonasi tata ruang virtual AR spatial zoning dengan penjelasan tata ruang virtual mengimplementasi teknologi pemetaan spasial dengan sensor lidar pada perangkat gawai untuk memproyeksikan batas area kerja imaginer secara langsung ke atas topografi lantai fisik bengkel. Ini saya ringkas-ringkas saja karena memakan waktu. Nah, untuk solusi kedua itu ada sistem pelacak perkakas presisi atau kata lain AR Tool Locator, dengan penjelasan sistem bla bla bla, bisa dibaca sendiri nanti. Nah, untuk solusi ketiga pemetaan zona bahaya dan kelistrikan AR Hazard Mapping. Yang keempat ada manajemen stok bahan baku interaktif atau AR Material Inventory. Untuk solusi keenam itu panduan perakitan furnitur holografik atau AR Assembly Guide. Untuk solusi selanjutnya itu ada navigasi alur pembuangan limbah atau kata lain AR Waste Management Flow. Untuk solusi ketujuh itu ada perancangan manajemen kabel virtual atau AR Kabel Routing Planner. Untuk solusi ke-8 itu ada evaluasi postur dan keselamatan pekerja atau AR Ergonomic Checker. Untuk solusi ke-9 itu ada buku panduan mesin virtual terintegrasi atau kata lain AR Machine Operating Manual. Untuk yang ke-10 ada dashboard virtual produktivitas real time atau AR Workflow Dashboard. Nah, dari solusi-solusi ini saya sudah melakukan generate juga dari GPT, karena menurut saya GPT lebih bagus untuk generate. Ini ada beberapa poster yang sudah saya generate, akan saya rangkum letak di sini. Nah, ini yang pertama itu ada optimalisasi zonasi ruang kerja seperti saya sebutkan tadi, yang mana pemetaan spasial orografik untuk keteraturan produksi. Yang satu itu ada pemindaian ruang, posisi zonasi, panduan visual tanpa renovasi fisik, alur kerja infrastruktur, dan insiden menurun drastis.
Nah, untuk ringkasan ini, zonasi virtual menciptakan batas operasional yang tegas guna mengatasi tumpang tindih aktivitas tanpa modifikasi fisik. Lanjut ke untuk poster kedua, ada pelacakan perkakas presisi, yang dimana navigasi visual untuk efisiensi pencarian alat kerja. Untuk poin pertama itu ada label pelacak, pelacakan real time, navigasi holografik, sinkronisasi data, dan hemat waktu produksi. Untuk poster ketiga itu ada mitigasi bahaya spasial, yang mana dia ini deteksi risiko kecelakaan berbasis pemilihan langsung. Ini bagus karena dia itu untuk mengurangi kecelakaan karena nyawa berharga. Yang pertama itu ada deteksi anomali fisik, kedua surat otomatis bahaya, ketiga peringatan visual dini, selanjutnya tindakan cegah risiko dan protokol proaktif. Nah, lanjut ke poster selanjutnya, digitalisasi stok material. Ini untuk pemantauan inventaris bahan baku melalui dashboard interaktif. Ini sangat bagus karena dia itu bisa mengenali otomatis jenis material, informasi real time di atas material, terhubung ke peladan secara seketika dan menghentikan pelacatan konvensional dan mencegah gangguan produksi. Lanjut ke poster selanjutnya itu ada instruksi perakitan presisi, yang dimana panel visual 3D untuk konstruksi mebel tanpa kertas. Ini sangat bagus karena teknologi AI sekarang, ya kan. Untuk poin pertama itu ada animasi 3D di atas material dan ada panduan presisi, perakitan, efektif dan mengurangi limbah produksi. Nah, selanjutnya ada optimalisasi sanitasi lingkungan. Yang pertama itu ada algoritma deteksi urgensi, ada rute pemenuh hijau, tidak mengganggu produksi, distribusi tugas jelas, lingkungan sehat dan bersih. Masuk ke rekayasa instalasi kelistrikan, di mana simulasi spasial dengan daya mesin operasional. Poin pertama itu ada kabel rute virtual dan aman dan efisien, estimasi otomatis, cegah instalasi semrawut, dan ini minimalkan risiko konsleting. Apalagi sekarang musim hujan, ya kan? Lanjut ke audit postur biomekanika, yang mana evaluasi ergonomi pekerja berbasis analisis kinematika. Poin pertama itu ada analisis pose otomatis, deteksi deviasi sudut, peringatan visual real time, dan selanjutnya. Selanjutnya ada instruksi operasional mesin, yang mana digitalisasi dokumentasi perangkat keras di ujung hari. Contohnya itu adalah pengenalan panel cerdas, informasi melayang spasial, data lengkap, akses mandiri dan cepat, minimalisir kesalahan. Dan untuk poster terakhir itu ada konsolidasi data produksi. Ini untuk sentrasi metrik pemantauan performa operasional. Seperti ada gambar dashboard itu. Untuk poin pertama itu ada sentralisasi data otomatis, yang mana ada data dari seluruh stasiun kerja dan mesin dirangkum secara otomatis ke dalam suatu sistem. Dan untuk yang kedua ada visualisasi metrik real time, yang ketiga ada monitoring tanpa batas, yang keempat ada deteksi hambatan instan, dan yang kelima ada keputusan taktis berbasis data. Ringkasan dari yang poster terakhir ini adalah dashboard visual operasional mengubah fasilitas konvensional menjadi ekosistem berbasis data untuk keputusan strategis harian. Oke, masuk lagi ke Gemini AI. Nah, dari untuk akhir ini poster untuk terakhir, yang mana evaluasi risiko dan investasi mebel bengkel. Ini ada prompt yang mana berdasarkan hasil observasi pada video atau frame yang diidentifikasi sesuai uraian naratif berbahasa Indonesia dengan gaya akademik formal, menarik, jelas, runtut dan natural. Dengan penentuan penulisan fokus hanya pada objek yang benar-benar tampak jelas pada video. Video observasi saya sudah saya cantumkan pada awal video tadi. Nah, hasil dari Gemini AI ini dia itu menyampaikan berdasarkan hasil observasi yang ditampilkan pada tayangan visual dapat diidentifikasi beberapa benda atau objek utama di area fasilitas produksi mebel, meliputi tumpukan papan kayu, lembaran material, dan mesin kompresor udara. Yang mana itu berupa disorganisasi tata letak spasial yang dipicu oleh ketiadaan demarkasi zonasi fungsional. Material bahan baku diletakkan secara acak sehingga menyita ruang gerak esensial, sementara perangkat kerja dan instalasi kelistrikan yang dibiarkan melintang tanpa sistem manajemen yang terpusat secara langsung mengganggu alur sirkulasi pengrajin.
Akumulasi kesembutan ini tidak hanya dimensi efisiensi waktu dan produktivitas penyelesaian furnitur, tapi juga menciptakan ekosistem kerja yang sangat rentan terhadap insiden kecelakaan organisasi harian. Sebagai bentuk resolusi strategis atas efisiensi data ruang tersebut, diusulkan sebuah intervensi teknologi berupa sistem pemetaan zonasi tata ruang virtual berbasis teknologi augmented reality atau AR. Ini sangat bagus karena konsep inovasi ini dirancang untuk mendigitalisasi struktur pemegang ruang dengan memanfaatkan sensor pemindai kedalaman pada perangkat gawai guna memproyeksikan batas area kerja imajiner secara langsung ke atas topografi lantai fisik bengkel. Nah, untuk cara kerjanya itu dimulai ketika pengguna memindai lingkungan bengkel secara menyeluruh sehingga algoritma komputasi dapat mengunci koordinat spasial digital pada titik statis bangunan nyata. Jaraknya Animasi sistem akan merender lapisan warna holografik transparan dan garis pembatasan virtual yang menyala terang untuk memisahkan area pembentukan mesin berat, penampakan presisi, serta jalur evakuasi pejalan kaki secara definitif. Melalui proyeksi panduan visual waktu nyata ini, pergerakan pekerja dan pemindahan material dapat diatur secara struktur tanpa memerlukan modifikasi infrastruktur arsitektur secara fisik sehingga mampu mengeliminasi tumpang tindih aktivitas produksi sekaligus mendongkrak standar keselamatan operasional secara komprehensif. Sekian dari EDP online saya ini menggunakan AI Gemini, Flow, dan ChatGPT. Jika ada salah kata maupun bahasa mohon dimaafkan. Saya Muhammad Afriansyah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.